Babyku itu nggak BAB setiap hari loh mam. Itu normal apa enggak sih sebetulnya kayak gitu. Babyku bahkan kadang bisa sampai nggak BAB itu 1 minggu. Normal atau enggak ya mam ya. Nah ini catatan kita bahasnya untuk bayi ASI. Oke, nah halo mami semuanya, apa kabar? Semoga kalian di tengah kondisi pandemi seperti ini tetap dalam kondisi yang sehat, juga rezekinya semakin hari semakin lancar, semuanya dimudahkan, tetap dikasih kelancaran dalam proses perjalanan mengasihi ini. Nah hari ini aku mau sharing mungkin tentang kegelisahan kita selama ini, apalagi untuk kita yang masih menyusui ya gitu. Kalau banyak nih yang tanya tuh kayak semisal babyku itu nggak BAB setiap hari loh mam, itu normal apa enggak sih sebetulnya kayak gitu. Babyku bahkan kadang bisa sampai nggak BAB itu 1 minggu. Normal atau enggak ya mam ya. Nah ini catatan kita bahasnya untuk bayi ASI. Oke, nah memang pasti kita panik ya mam ya, karena kalau kita orang dewasa nggak BAB setiap hari aja kita udah ngerasain di perut itu kayak sebah banget. Kita nggak BAB setiap hari itu kita udah ngerasa kayaknya ini nggak normal deh, nggak bagus deh kayak gitu. Tapi sebetulnya jangan panik dulu gitu. Kalau di bayi ASI ini adalah hal yang normal sekali. Memang kita tahu pencernaan itu adalah otak nomor 2 ya. Semua penyerapan nutrisi itu ada di dalam pencernaan kita. Kalau pencernaannya baik, penyerapan nutrisi baik, ya harapannya semua nutrisi-nutrisi itu bisa tersalurkan di tubuhnya dengan baik juga. Akhirnya tumbuh kembangnya juga baik seperti itu. Tapi ini memang luar biasanya ASI. ASI itu diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jadi memang diciptakan ini sudah ASI-nya A ya untuk A sesuai dengan kebutuhan si A. ASI-nya baby B diciptakan sesuai dengan kondisinya baby B. Jadi kemungkinan besar ininya bisa berbeda gitu loh. Apa komposisinya bisa berbeda gitu loh. Karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak kita seperti apa. Jadi dan ASI itu gini, ASI itu bahan-bahannya, bahan-bahan kayak komposisi di dalam ASI itu sangat mudah dicerna di dalam pencernaan anak kita karena sudah disesuaikan kan tadi sesuai dengan kebutuhan si kecil, makanya mudah dicerna gitu dalam pencernaan. Jadi memang ada beberapa kondisi yang babynya nggak BAB setiap hari karena ya terserap dengan baik di dalam tubuh si kecil. Bukan berarti yang BAB setiap hari berarti nggak terserap dengan baik dong, itu tidak kayak gitu loh. Jadi ASI itu ASI itu juga sebagai prebiotik alami. Prebiotik itu adalah makanan si bakteri baik yang ada di pencernaan kita. Setiap kita tuh pasti punya bakteri baik. Nah bakteri baik ini bisa kita pelihara dengan kita kasih makanan si bakteri baik, salah satunya dengan prebiotik. Dan ASI itu mengandung prebiotik itu tadi. Makanya kenapa anak dengan anak ASI itu banyak kan penelitian anak ASI IQ-nya lebih tinggi, anak ASI dinilai lebih cerdas, anak ASI begini. Itu karena sebetulnya belum ada penelitian yang pasti, cuma kalau disambung-sambungkan itu kayak gini, karena penyerapan nutrisinya lebih bagus dalam pencernaan dan ASI itu sangat mudah diserap. Otomatis ketika dia mudah diserap, mudah dicerna, maka nutrisi-nutrisi itu akan mudah tersalurkan di dalam tubuh seperti itu. Jadi apakah normal atau enggak? Ya normal, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau misal kalian punya anak yang saat ini masih menyusui, nggak BAB setiap hari, normal. BAB setiap hari pun juga normal. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah satu, kalau misal kita lihat nggak normalnya tuh gimana mam? Kalau aku mau perhatikan kira-kira nih pencernaannya nggak oke nih, kira-kira harus gimana? Yang pertama adalah kenaikan berat badan. Jadi kenaikan, kalau otomatis ya, kalau penyerapannya bagus, pasti kan nutrisinya juga bagus terserap di tubuh, berarti ya pasti ngefek ke kenaikan berat badan. Jadi kalau semisal kenaikan berat badannya udah lumayan seret, ini udah harus diperhatikan ya. Terus yang kedua, misal nih nggak BAB tapi bawaannya tuh rewel sekali, terus disertai dengan demam, maksudnya kayak rewel sekali, cranky sekali. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemungkinan berarti memang ada gangguan pencernaan atau baby lagi nggak nyaman sama pencernaannya. Yang ketiga, bisa jadi BAB-nya itu keras atau malah BAB-nya tuh cair banget. Jadi kayak sering cair, lembek kayak gitu ya. Jadi bukan sekedar lembek tapi cair, benar-benar cair kayak kita lagi diare. Itu juga harus diperhatikan. Nah, ketiga hal ini tadi yang patut kita perhatikan, patut kita waspadai. Jika ini yang terjadi di anak kita, itu baru kita waspadai gitu. Cuma
kalau semisal kalian memang ragu kayak anakku sih nggak ada ketiga ini, tapi dia nggak BAB masihan 1 minggu, aku sih kayak nggak tenang gitu, bolehlah dibawa ke dokter. Jangan takut bawa anak ke dokter ya. Bukan berarti kalau anak dibawa ke dokter tuh berarti anak kita tuh bermasalah, berarti anak kita tuh nggak sehat, berarti anak kita tuh nggak bagus perkembangannya, bukan gitu loh. Kita juga harus tahu, maksudnya kadang ada beberapa hal yang memang bukan jangkauannya kita bisa tanyakan sama orang yang lebih ahli seperti itu. Dan menurut aku daripada kita berandai-andai, lebih baik kita langsung bawa ke DSA. Itu tadi. Jadi kalau kalian bertanya lagi apakah normal babyku nggak BAB setiap hari, normal. Bahkan nggak BAB sampai 1 minggu anak ASI itu normal. Dilihat lagi ya dalam kondisi-kondisi catatan tertentu tadi. Terus kalau BAB setiap hari juga gimana, Mam? Normal. Jadi kalau bayi ASI ini selama dia tidak menunjukkan tanda-tanda seperti rewel, demam, tidak ada kenaikan berat badan, berarti semuanya berjalan dengan baik sekali. Karena memang gimana pun ASI itu adalah yang terbaik dan sudah dirancang khusus untuk pencernaan anak kita. Nah, itu tadi sharing dari aku. Semoga bisa membantu, bisa menjawab semua pertanyaan kalian dan tidak membuat kita parno-parno lagi. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Jangan lupa juga share ya video ini supaya makin banyak yang bisa kita bantu. Thank you semuanya.